Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang memperkenalkan diri. Nama saya Bernama Dani. Nama saya Sebelum kita lanjut, kita akan melihat video kota perkembangan Kota Bandung terlebih dahulu. Awal abad 19, Bupati Wiranata Kusumango berencana untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung ke arah utara. 1808, Gubernur Jenderal Dendels mulai membangun jalan raya pos yang menghubungkan Anyar Padarugan melewati Kabupaten Bandung. 1810, Kota Bandung yang pusatnya berlokasi dekat jalan raya pos berdiri secara resmi 25 September 1810. 1864, Kota Bandung menjadi ibu kota Karesidenan Priangan mengganti Cianjur. 1884, kereta api menghubungkan Bandung dengan kota lain, termasuk Bogor dan Batavia. 1906, Kota Bandung menjadi kota mandiri dan menyandang status kota madya. 1910-an, Kota Bandung diproyeksikan menjadi ibu kota Hindia Belanda mengganti Batavia. 1920-an, pembangunan perkantoran, perumahan, dan fasilitas modern di kota Bandung, termasuk pembangunan gedung sate. 1942, Hindia Belanda jatuh setelah Jepang mengancam untuk menghancurkan kota Bandung. 1945, Indonesia merdeka, beberapa kantor pusat departemen di Bandung direbut oleh para pemuda. 1946, peristiwa perlawanan rakyat Bandung yang dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. 1955, Bandung menjadi pusat kegiatan konferensi Asia Afrika. Sekarang, Bandung menjadi salah satu kota penting dan kota besar di Indonesia. Selanjutnya kita akan membacakan pembangunan wilayah Kota Bandung. Yang pertama adalah konsep pembangunan, yang kedua ada dampak pembangunan, yang ketiga dampak ruang kota sebagai dampak pembangunan, yang keempat perubahan perilaku keuangan era revolusi informasi dan teknologi, yang kelima merancang pembangunan wilayah berkelanjutan Bandung. Yang pertama ada konsep pembangunan. Yang pertama, membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan berdaya asing. Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang bermutu, adil, dan merata. Nah, dengan tujuan tersebut terdapat dua hal. Yang pertama, meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat. Yang kedua, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya yang kedua ada mewujudkan tata kelola pemerintah yang melayani efektif, efisien, dan bersih. Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima. Nah, dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut terdapat dua hal. Yang pertama, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Yang kedua, meningkatnya kualitas pelayanan publik. Selanjutnya yang ketiga ada membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan. Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada tenaga kerja dan UMKM lokal dengan tujuan yang ingin dicapai membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan. Nah, dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut terdapat tiga hal. Yang pertama, meningkatnya perekonomian kota. Yang kedua, meningkatnya kesempatan kerja. Yang ketiga, menurunnya jumlah penduduk miskin. Selanjutnya yang keempat ada mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan. Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Nah, dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut terdapat 4 hal. Yang pertama, meningkatnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatnya infrastruktur Kota Bandung yang terpadu dan berkualitas.
BUMN, BUMD, swasta dan masyarakat. Nah, dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut terdapat dua hal. Yang pertama, meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan. Yang kedua, meningkatnya partisipasi kolaborasi swasta dalam pembangunan. Selanjutnya, ada dampak pembangunan. Yang pertama, ada dampak positif, yaitu keterkaitan pariwisata dalam ekonomi Bandung. Bandung merupakan terletak di Jawa Barat, yaitu merupakan ibu kota nomor pertama di Jawa Barat. Bandung terletak di antara 170 busur timur dan 6055 derajat lintang selatan. Lokasi Bandung cukup strategis, bisa dilihat dari segi komunikasi, perekonomian, dan keamanan. Iklim kota Bandung juga sangat terbantu oleh iklim pegunungan yang lembab dan juga sejuk. Yang kedua, ada implementasi Smart City Bandung. Smart City adalah konsep pengembangan kota dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kota Bandung memiliki Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat dan pemerintah. Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam hal ini. Oleh karena itu juga Bandung pernah memenangkan penghargaan Indonesia Digital Economy Award kategori kota pada tahun 2016, mewujudkan inovasi dan daya saing dalam kegiatan perekonomian masyarakat Kota Bandung. Oke, yang kedua ada dampak negatif sama-sama adalah tingginya organisasi dan juga penduduk. Nah, seperti yang kita tahu, Kota Bandung ini kan adalah primadona bagi para perantau untuk mengenai nasib, meningkatkan pekerjaan wilayah, dan juga meningkatkan taraf hidup. Pada data Dukcapil tercatat bahwa ada sekitar 4.200 orang pendatang ke Kota Bandung, dan pada Maret 2023 ada sekitar 1.500 orang pendatang yang tercatat sebagai penduduk non tetap atau tinggal di Kota Bandung. Yang kedua ada penurunan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 telah terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,21%, lebih lambat daripada tahun 2016 yang sebesar 7,39%. Yang ketiga, ada tingginya darurat sampah di wilayah Kota Bandung. Permasalahan utama di wilayah Kota Bandung adalah salah satunya produksi sampah yang tidak bisa dikendalikan. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan perubahan gaya hidup masyarakat telah menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap volume sampah yang dihasilkan setiap tahunnya. BPS atau Badan Pusat Statistik Kota Bandung mencatat bahwa produksi sampah di Kota Bandung mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Selanjutnya, ruang kota sebagai dampak pembangunan. Pembangunan Kota Bandung selama 10 tahun terakhir mengalami kemajuan yang pesat. Selain dengan tingkat pendudukan yang semakin tinggi dari tahun ke tahunnya, pembangunan fisik Kota Bandung mengalami dinamika pembangunan yang tumbuh berkembang dari tahun ke tahun. Namun, dampak konsekuensi inilah yang membuat hilangnya atau bahkan terkikisnya lahan yang harusnya terbangun menjadi terbangun, dan lahan yang harusnya berpotensi sebagai ruang terbuka hijau atau RTH. Selanjutnya, tahun-tahun di Kota Bandung selama tingkat pendudukan yang tinggi itu membuat mereka bahkan melakukan proses konversi lahan baik itu secara RTH maupun non RTH. Mereka menggunakan lahan tersebut menjadikan perumahan, menjadikan sarana prasarana, menjadikannya utilitas penduduknya sendiri. Berkurangnya lahan terbuka hijau inilah yang membuat dampak langsung atau dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Bandung berupa tingginya frekuensi banjir, juga menurunnya kualitas iklim dan juga mikro, dan juga serta penurunan kualitas udara yang semakin buruk. Selanjutnya, tingkat pendudukan yang semakin tinggi
sebenarnya tidak melumpuhkan kuantitas dan kualitas KTH jika disesuaikan dengan satu tentukan yang menjadi aksesnya. Selanjutnya, ada perubahan perilaku keuangan revolusi 04 dan 02. Revolusi 04 dan 01.4 dan 0.5 itu berdampak signifikan terhadap masyarakat keuangan. Begitu pula di Kota Bandung. Era revolusi 4.0. Era revolusi 4.0 selalu dikenal dengan teknologinya yang semakin pesat. Di Bandung, hal tersebut mencakup beberapa hal atau beberapa aspek berupa yang pertama, transformasi digital, yang kedua mobilitas dan transportasi, yang ketiga pekerjaan jarak jauh, yang keempat adalah ruang publik dan spasi. Era revolusi 5.0. Era revolusi 5.0 selalu memfokuskan dirinya kepada kolaborasi antara mesin dan juga manusia, dan serta keberlanjutan antara sosial dan juga lingkungan. Di Bandung, dampak keuangan tersebut mempengaruhi beberapa aspek. Yang pertama adalah dinamisasi sosial, yang kedua adalah adaptasi terhadap perubahan iklim, yang ketiga keterlibatan komunitas, dan yang keempat adalah ruang hijau berkelanjutan. Selanjutnya, ada merancang pembangunan wilayah berkelanjutan Bandung. Kota Bandung sama seperti kota-kota lainnya yang ada di Indonesia yang menghadapi permasalahan seperti banjir, pencemaran udara, pencemaran air, banyaknya tingkat pengangguran, dan kesenjangan sosial antar penduduk. Tantangan yang dihadapi Kota Bandung yang pertama kemacetan dan polusi udara, yang kedua ada kepadatan lingkungan, dan yang ketiga ada kerusakan lingkungan. Poin yang kedua ada strategi pembangunan berkelanjutan. Poin yang pertama meningkatkan transportasi berkelanjutan. Yang bersih satu menyediakan transportasi umum yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang kedua membuat jalur bagi para pejalan kaki dan sepeda. Poin yang B memperluas ruang terbuka hijau. Yang pertama ada penataan dan pemeliharaan taman kota. Yang kedua ada penanggulangan banjir dan pengelolaan air. Dan poin yang C pembangunan gedung ramah lingkungan. Yang pertama ada arsitektur hijau. Yang kedua ada statistik green building. Dan poin yang D smart city untuk efisiensi kota, yaitu pemanfaatan teknologi dalam manajemen kota. Dan untuk poin yang E pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, itu adanya daur ulang dan pengelolaan sampah yang ada di Kota Bandung. Dan poin yang terakhir ada partisipasi masyarakat, yaitu kolaborasi warga atau masyarakat seperti gotong royong. Contohnya itu ada saya contohnya di Kota Bandung. Gimana sih contohnya? Jadi alhamdulillah itu pemerintah sudah berinisiatif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Kota Bandung. Salah satunya adalah Bandung Common Center. Nah, Bandung Common Center ini dia tuh menggunakan teknologi untuk mengelola dan mengawasi lalu lintas, pelayanan, dan keamanan di Kota Bandung. Lalu ada revitalisasi taman kota. Nah, revitalisasi taman kota ini tuh bertujuan untuk menyediakan ruang hijau di Kota Bandung agar lebih luas dan berkualitas. Lalu D kebijakan regulasi. Jadi kesadaran dari pemerintah Kota Bandung untuk kebijakan dan regulasi di Kota Bandung itu ada yang namanya rencana tata ruang wilayah bertujuan untuk memperhatikan lingkungan Kota Bandung. Lalu ada rencana desa tata ruang. Rencana desa ruang ini bertujuan untuk agar kebijakan yang berjalan di Kota Bandung itu ramah lingkungan dan inklusif. Nah, saat itu pastinya udah akan selalu dilakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala agar kebijakan-kebijakannya itu mulai dari rencana tata ruang wilayah dan rencana desa tata ruang itu bisa berjalan sesuai rencana. Oke, segitu saja penjelasan dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.